Halo sobat Komsos, selamat datang, selamat berjumpa di acara Postcard Formator. Saya Emmanuel Bohikamon Ayer. Acara kita pada siang hari ini adalah keluarga, tema tentang keluarga dan panggilan. Oleh karena itu, saya persilahkan atau kita tahu siapa narasumber kita. Sering kita tahu atau kita tidak mengerti apa itu panggilan dalam keluarga. Maka di saat ini hadirlah narasumber kita yang sangat terkenal, sangat hebat. Dia ada bersama kita. Silakan diperkenalkan nama, Romo, tempat tugas di mana, silakan. Baik, terima kasih Romo Manu. Halo Sobat Komsos semuanya. Nama saya Romo Albert Slamet. Saya formator atau dipercayakan oleh Bapak Uskup untuk mendampingi para seminaris di Seminari Menengah Santo Petrus Banjarmasin. Saya baru tabisan 2 tahun yang lalu. Itu kira-kira ya perkenalan singkatnya. Romo, bagaimana keluarga? Apa keluarga menurut Romo? Ya, baik Romo. Kalau menurut saya, kalau kita bicara keluarga itu ada keluarga inti, yaitu bapak, ibu, juga saudara-saudara kandung, dan ada juga saudara dalam panggilan, meskipun tadi yang saudara inti ini juga masuk dalam saudara dalam panggilan. Dan saudara dalam panggilan ini bagi saya adalah teman-teman yang sekomunitas di seminari menengah, di seminari tahun rohani, di seminari tinggi, lalu ketika saya menjadi seorang imam, teman-teman di Unio sebagai imam projo, dan juga umat semua, dan juga tentu orang-orang yang saya jumpai di dalam perjalanan panggilan hidup saya. Dan tadi temanya tentang panggilan dan keluarga, ya ternyata juga memang idealnya itu keluarga inti yang sangat mendukung, tetapi juga ternyata dalam prosesnya kadang ada keluarga yang mungkin belum mendukung gitu ya Romo. Ya. Baik, kenapa Romo dan dalam keluarga itu ada keluarga inti dan keluarga yang sebagai sahabat? Dari keluarga inti, tadi dalam cerita ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ya, itu kenapa? Benar. Ya, dalam keluarga saya ternyata ibu saya seorang Muslim, dan ketika saya tes seminari menengah sampai saya mendekati tabisan 1 bulan sebelum tabisan, itu perjalanan yang cukup panjang, dan ibu saya itu tidak mendukung saya ya dalam perjalanan. Dan itu sekitar 12 tahun itu ibu sangat jarang menelpon, atau kalau misalkan menelpon itu pertanyaannya khas gitu ya, kapan mau keluar. Dan ya itulah ungkapan-ungkapan dari ibu yang sama sekali tidak mendukung, karena ibu itu mengharapkan saya untuk menjadi seorang mantri gitu ya, karena bapak saya almarhum itu seorang mantri yang di bagian kesehatan itu. Ibu pengen saya menggantikan beliau, tetapi mungkin minat, bahkan passion saya bukan di bagian kesehatan. Mungkin itu alasan ibu tidak mendukung panggilan saya, Romo. Begitu, Romo. Keluarga yang inti, keluarga besar yang tadi mendukung Romo dalam perjalanan itu siapa yang menjadi figur? Ya, lalu Romo, kemudian dalam perjalanan itu ya, dalam perjalanan saya lulus SD, saya dari Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Ketika saya lulus dari SD di kampungku di Pulau Muna, lalu saya ikut dengan seorang imam namanya Pastor Matius Bakolu. Beliau adalah imam projo Keuskupan Makassar, dan beliau meninggal tahun 2019 yang lalu. Saya tinggal di pastoran menyelesaikan SMP, dan disitulah panggilan saya tumbuh, Romo. Jadi ternyata panggilan itu bisa tumbuh bukan hanya dari keluarga inti, tetapi juga ternyata dari orang-orang yang saya jumpai. Dan yang saya katakan di awal tadi, bahwa ibu itu tidak mendukung, tetapi dalam prosesnya ketika saya mendekati tabisan,
melalui pembicaraan dari hati ke hati dengan ibu, ungkapan hati saya sadar bahwa ternyata ini yang menjalani hidup ini adalah saya, maka saya harus punya motivasi, punya komitmen untuk menjalani hidup, dan ternyata ibu akhirnya sungguh paham dan akhirnya juga ibu mendukung. Itu Romo. Bagaimana Pak Pastor, apakah ada harapan atau pesan untuk orang-orang muda dan keluarga? Ya, tentu banyak pesan ya untuk juga orang tua dan juga untuk khususnya anak-anak muda yang ingin menjadi seorang imam atau menjadi seorang suster atau mau jadi seorang brother yang hidup membiara gitu ya. Untuk orang tua, harapannya tetap selalu memperkenalkan anaknya kepada gereja, kepada kaum rohaniwan, biarawan-biarawati, dan kalau mereka terpanggil untuk mengikuti jalan itu, harap jangan dihalangi tetapi justru didoakan, karena bagaimanapun juga kebahagiaan seorang anak itu juga menjadi kebahagiaan keluarga atau menjadi kebahagiaan orang tua. Dan untuk anak-anak tetap selalu membuka hati gitu ya, membuka hati untuk tanggapan untuk panggilan Tuhan, karena hanya dengan membuka hati lalu mungkin akan ada panggilan, ketertarikan. Saya kira begitu ya Romo. Terima kasih Sobat Komsos atas kehadiran dan partisipasi dalam acara kami Podcast Formator ini. Salam berjumpa lagi, dan jangan lupa strike di Komsos Formator.